Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Pertiwi Hasibuan. Aku tuh mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wait. BTW, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari KKNDR yang sedang kami laksanakan. And then, aku dari kelompok 120. Oke, back to topic. Kenapa aku bahas tentang ini? Karena belakangan ini juga aku sering banget nemuin kasus-kasus kontroversial yang gak pantas buat dikontroversikan. Lah, gimana sih maksudnya? Jadi begini, aku tuh kan anak media sosial banget nih kan. Ya walaupun aku gak sering-sering upload kali lah kayak artis-artis itu, tapi aku ngamatin nih setiap hal-hal yang terjadi di sosial media yang berkaitan dengan judul video aku kali ini. Jadi aku dapat satu kasus tentang toleransi beragama. Sebenarnya ini sedikit sensitif dibahas, tapi aku pingin bahas sumpah, karena ini buat aku gregetan. Kenapa kayak gitu? Jadi aku ini sering banget dapetin para pengguna sosial media para pengguna sosial media yang menghakimi sesuatu atas dasar hal yang tidak dia ketahui dan terusik akan sesuatu sama hal-hal yang kalau menurut aku, itu adalah kebebasan atas hal yang kita percayai. Apa itu masalahnya? Jadi, sebelumnya aku tunjukin satu video dulu buat kalian. Ini aku dapat di TikTok. Ini dia. Jadi barusan aku dihubungi sama Bang Ceki, katanya dia dapat komen kayak gini. Bang, kalau bisa buat kontennya dilepas dulu kalungnya, bukannya mau ejek tapi kita yang muslim terasa tersinggung. Bang Ceki adalah seorang penganut Kristen dan menggunakan kalung salib adalah hak dia sebagai seorang Kristen. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk toleransi terhadap agama manapun. Toleransi adalah sebuah kewajiban, you know. Ngapain kita tersinggung terhadap amalan orang lain yang tidak pernah mengganggu kita, yang tidak pernah ngatain kita, kecuali ngatain beda lagi, hak kita untuk tersinggung. Buat yang belum bisa toleransi, aku mau kasih kamu 2 ayat dari dalam Al-Quran. Yang paling umum, lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untuk agamaku. Kamu mau ngamalin apapun terserah agamamu, ngapain? Semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menghormati. Yang kedua, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak ada pemaksaan. Kamu dengar? Tidak ada pemaksaan. Apa susahnya untuk toleransi? Rasulullah aja toleransi, kita siapa? Nah, yang ini adalah tanggapan dari teman-teman kita yang beragama Kristen. Jadi barusan aku dihubungi sama Bang Ceki, katanya dia dapat komen kayak gini. Bang, kalau bisa buat kontennya dilepas dulu kalungnya, bukannya mau ejek tapi kita yang muslim terasa tersinggung. Bang Ceki adalah seorang penganut Kristen dan menggunakan kalung salib adalah hak dia sebagai seorang Kristen. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk toleransi terhadap agama manapun. Toleransi adalah sebuah kewajiban, you know. Ngapain kita tersinggung terhadap amalan orang lain yang tidak pernah mengganggu kita, yang tidak pernah ngatain kita, kecuali ngatain beda lagi, hak kita untuk tersinggung. Buat yang belum bisa toleransi, aku mau kasih kamu 2 ayat dari dalam Al-Quran. Yang paling umum, lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untuk agamaku. Kamu mau ngamalin apapun terserah agamamu, ngapain? Semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menghormati. Yang kedua, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak ada pemaksaan. Kamu dengar? Tidak ada pemaksaan. Apa susahnya untuk toleransi? Rasulullah aja toleransi, kita siapa? BTW, aku mau ngasih tahu sedikit tentang dia. Beliau itu adalah seorang konten kreator dakwah di TikTok. Nama dia itu Husein Basaiban dan sering banget masukin konten-konten yang bermanfaat dan hal-hal yang menjadi problematika milenial di zaman ini. Oke, back to problem. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa komentar-komentar itu bisa terlontarkan? Dikarenakan pastinya sempitnya pemikiran dari orang-orang yang masih perlu banyak belajar, namun menolak untuk belajar. Percaya deh. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah ini? Di sini, kita sebagai anak muda di era milenial yang seperti ini dituntut untuk bisa bijak dalam menggunakan sosial media, untuk banyak belajar akan apapun
Mengapa demikian? Pada dasarnya agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang mengajarkan atau orang-orang yang menebar kebencian. Allah Subhanahu wa taala juga bilang di surah Al-Baqarah ayat 195. Bunyinya gini, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Jelas ya kawan-kawan, orang-orang yang berbuat baik. Jadi stop untuk menebar kebencian. Tebarlah hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat diri kalian juga positif, dan hal-hal yang membuat lingkungan kalian menjadi positif. Kenapa aku bilang buat? Karena aku udah baca nih salah satu hadis riwayat Rasulullah SAW. Bunyinya begini, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hal keji, hal buruk, hal-hal yang negatif, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup juga dengan tangan dan dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Oke, so mari sama-sama kita mengubah diri kita untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, bukan menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain, tapi menjadi diri yang lebih baik dari kita yang dulu. Oke, sekian dari aku Pratiwi Siwan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, sikap, tingkah, perilaku segala macam. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.